Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1 ini melanggar kesetaraan gender? Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Nah, ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Ya kalau dalam aplikasinya banyak. Kadang dipanggil ya ayuhan nas, hai manusia, ada. Ya ahlal kitab, ahli kitab, ada. Kapan kafir digunakan? Ada konteksnya. Kapan ini digunakan? Ada konteksnya. Tapi Anda nggak bisa meralat kalimat Quran. Anda tinggal menggunakan, tempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Selesai. Kenapa kemudian mesti Anda koreksi? Nabi panggil Abu Jahal, panggil Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Lahab. Itu biasa. Kan dalam keseharian juga kita panggil teman-teman yang saudara sebangsa setanah air, walaupun beda agama, kan dengan namanya. Anda punya teman misalnya namanya Stephen, agamanya Kristen, kan Anda panggilnya Stephen. Apa pernah Anda panggil Stephen kafir? Enggak pernah kan? Kenapa mesti dibahas yang seperti itu gitu kan? Itu kan mengganggu suasana aja gitu. Ya, paham sampai sini? Sudah selesai. Tapi bahasan terpentingnya berarti ini ada masalah gitu. Ada persoalan di imannya. Kita aja nggak ada masalah kan tiap waktu. Sama dengan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman ada perintah salat. Jadi orang beriman tuh nggak usah nanya lagi. Jadi kalau ada yang masih bertanya, kenapa sholat, kenapa begini, ini menunjukkan imannya masih lemah. Apalagi belum sholat, udah menyoal, baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suara apaan sih? Kidungku lebih indah daripada suaramu. Ini pasti ada masalah. Enggak, saya lagi bicara serius nih. Paham ya? Ya Allah, kami ingin merubah, kami ingin beramal soleh, kami sadar bahwa hidup kami ini imannya diikat dengan amal soleh, kami mesti cari bekal ke surga. Terima kasih Engkau berikan titipan dunia. Ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada harta, ada macam-macam. Mulai sekarang kami akan cari bekal untuk akhirat. Dunianya kami kerjakan, kami dapatkan nikmatnya, alhamdulillah, kami arahkan untuk kepentingan akhirat. Jadi gini ya, pejuang akhirat itu tidak kehilangan dunia. Jangan salah cara berpikirnya. Jangan salah. Ya, banyak orang sekarang yang keliru. Kalau dia ngejar akhirat, ketinggalan dunia, keliru. Orang akhirat itu kan lebih tinggi. Akhirat lebih tinggi daripada dunia. Jadi kalau dia ngejar akhirat, sudah pasti dapat dunia. Awas, jangan dengarkan orang yang mengatakan kalau Anda belajar Quran, dunia nggak akan dapat. Nggak ada kisahnya ahli Quran kehilangan dunia, nggak ada. Demi Allah saya katakan, ahli Quran nggak ada yang kehilangan dunia. Itu sudah janji Allah. Kalau Anda benar untuk jadi ahli Quran dengan baik, beriman dengan baik, itu sudah jelas semua keterangannya. Nggak usah takut. Ayo yang kuliah ngapalin Quran. Yang kerja, yang ke kantor, yang macam-macam buat program. Sehari one day one ayat sambil berangkat, hafalkan satu ayat, satu ayat, satu ayat. Ayo coba mulai. Supaya ada perbedaan. Begitu Anda pensiun 10 tahun, 20 tahun, Anda pensiun mendapatkan dana pensiun dunia plus naik status dipensiunkan dalam keadaan hafid Al-Quran. Coba saya tanya pada Anda nih muslim-muslim yang bekerja. Puluhan tahun, berapa tahun Anda bekerja? Berapa yang Anda dapatkan dari akhirat Anda? Silakan cek. Lihat anak-anak kecil yang 4 tahun, 5 tahun hafal Quran. Anda nabung 20 tahun buat haji. Dia cuma belajar Quran 1 tahun, haji besoknya. Dan yang haji bukan cuma dia. Bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, gurunya ikut. Anda bayangkan tuh. Nggak susah kok. Apa yang sulit? Kata Nabi, orang Islam itu pasti kaya. Kaya itu, bagi kita itu bukan sesuatu yang istimewa. Jadi kalau orang muslim kaya sombong, keterlaluan. Belum kenal hadis dia. Ya. Kutiba alaikumus syiyam. Ya Allah, kami ingin beramal, bagaimana caranya? Kata Allah, saya turunkan diantaranya setahun sekali datang ibadah yang disebut dengan as-syiyam. Ini bagian terakhir yang kita bahas dari materi kita, dan ini sangat penting karena ada beberapa rahasia di dalamnya. Setelah itu saya sampaikan pengumuman, dan pengumuman ini akan jadi lebih penting karena teman-teman sekalian akan ada berita istimewa, termasuk nanti kita akan kedatangan ulama yang memberikan kuota beasiswa untuk kalangan-kalangan khusus tertentu saja. Nanti di akhir saya sampaikan. Sekarang subuh jam berapa? 4.42, 4.40.
4:41. Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ya. Ini menunjukkan teman-teman tidak berasal dari daerah yang sama. Tidak berasal dari tempat yang sama. Kalau sekarang di sini 4:40, sebagian 4:41, 4:42. Kita ambil pertengahan misalnya. Misal 4:40 lah. Biar netral, enggak 1, enggak 2, ya. Bisa sering jadi persoalan ini ya. Udahlah. Baik. Subuh 4:40. Subuh. Saya pernah sampaikan satu-satunya dalam Al-Quran yang punya 2 nama. Zuhur 1 nama, Asar 1 nama. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Maghrib 1 nama, Isya 1 nama. Dalam hadis disebutkan, waktunya disebutkan di Quran sebagiannya. Tapi subuh dengan fajar itu punya 2. Ya, di surat At-Takwir teman-teman sekalian masuk was-subhi idza tanaffas. Subuh. Fajarnya muncul ditemukan di Al-Isra yang ayat ke-78 itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bahkan ada surah ke-89 surah Al-Fajr. 2 waktunya. Disebutkan fajarnya, disebutkan subuhnya. Perhatikan, jadi subuh sama dengan apa? Fajar. Nah, kata Allah, lihat baik-baik di Al-Baqarah ayat 187, silakan makan minum sampai fajar tiba. Karena fajar sama dengan subuh, maka kalau sudah subuh tiba, itu waktunya puasa. Kalau fajar sudah tiba, tandanya fajar. Kapan tahu subuh? Fajar tandanya. Kalau sudah muncul fajar, maka dimulai puasa. Jelas? Lihat jam, kapan waktunya fajar. Ragu dengan jam, dengarkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa dimulai. Paham? Baik, kalau subuh 4:40, imsaknya jam berapa? 4:30. Ya. 4:30 imsak. Ini lihat ke sini ya, Edward. Ya, fokus. Imsak 4:30. Subuh 4:40. Tadi kan kita bahas John di depan. Nih. Siam, saum sama dengan imsak. Jadi kalau sudah imsak sama dengan siam, sami sareng saum. Nama lainnya puasa. Jadi kalau subuhnya jam 4:40, imsaknya jam berapa? 4:40. Ini puasa. Nah ini kita pahami dulu sebentar. Jadi kalau ada orang ingatkan sebelum puasa, sebelum subuh misalnya mengingatkan, hati-hati sebentar lagi puasa, dimulai itu boleh silahkan. Tanbih itu pengingat, inzar, gak ada masalah. Bapak Ibu, ayo sahurnya percepat, sahur. Tinggal 30 menit lagi, 15 menit lagi, 10 menit, itu boleh, gak ada masalah, silahkan. Zaman Nabi juga ada, nanti saya contohkan. Tapi kalimatnya bukan imsak. Jadi kalau 4:40 subuh, kemudian jam 4 sudah ada yang bikin pengumuman, imsak. Anda kasih tahu, belum. Itu. Dia bikin pengumuman nih, imsak, belum. Itu. Paham ya? Ada 10 menit masih 1 porsi jus alpukat tambah buah naga masih masuk semua. Nah kita pahami dulu, jangan sampai keliru. Ya, makanya ini ada yang unik nih, jadwal imsak ya kan? Belum puasa udah ada jadwal imsak. Yang paling lucu bukan jadwal sholat, jadwal buka. Yang ya coba lihat tuh, begitu bikin jadwal imsak kan, yang dibikin jadwal sholat kan? Silakan cek kan kita mau puasa, imsak itu kan puasa. Imsak itu puasa, dibikin jadwal imsakiyah, harusnya kan jadwal puasa. Kapan kita puasa, ngerjain apa saat puasa, apa yang dikerjakan, ini jadwal imsakiyah yang dibikin jadwal sholat. Kan nggak nyambung lagi. Nah, ini nggak apa-apa, mungkin maksudnya baik gitu kan. Nah, cuma barangkali penempatan istilahnya yang disesuaikan. Jadi saya mau katakan dalam istilah fiqih, kalau disebutkan imsak itu artinya puasa. Jelas? Nah, jadi kalau sudah Anda misalnya masuk kepada subuh, lagi makan, tiba-tiba misalnya Allahu Akbar, makanan sudah di mulut. Lalu istri Anda mengatakan, Pak, imsak. Kira-kira bagaimana solusinya? Saat azan berkumandang, tiba-tiba
masih ada makanan di dalam mulut, jus alpukat sudah melambai-lambai belum diminum, dan kita belum tuntaskan. Seperti apa solusinya? Itu yang nanti kita bahas pekan berikutnya. Nanti kita bahas, itu gampang itu, insya Allah, nggak susah itu, ya, nggak susah.